Episode 24. Penyelidikan seorang ibu. Valentina Mario bukan perempuan yang terbiasa percaya begitu saja, bahkan pada kebahagiaan putranya sendiri. Meski di hadapan Davin ia berkata akan merestui. Jauh di lubuk hatinya, Valentina tahu, rasa cinta seorang ibu terkadang kejam dalam caranya melindungi. Ia harus memastikan, bukan untuk menghalangi, tetapi untuk mencegah luka yang mungkin belum terlihat. Maka penyelidikan itu pun sudah dimulai. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Davin. Dalam beberapa hari, berkas digital tentang seorang gadis bernama Kiana Lalita terhampar di tablet miliknya. Nilai akademik di atas rata-rata. Banyak mendapat prestasi olimpiade. Catatan disiplin bersih. Tidak pernah terlibat pelanggaran apapun. Lingkar pergaulan sehat. Guru-guru menuliskan catatan yang hampir seragam. Siswa yang cerdas, tekun dan beretika. Valentina menyandarkan punggungnya ke kursi kerja. Hasilnya terlalu sempurna. Bukan kesempurnaan palsu, tapi jenis kesempurnaan yang lahir dari kerja keras dan keterbatasan. Namun jemari Valentina berhenti bergerak saat satu data muncul di layar. Nama ayah, Aditya Chandra. Alis Valentina sedikit terangkat. Nama itu tidak asing. Ia menekan layar, membuka riwayat profesional lelaki itu. Manajer utama di Executive Group, salah satu perusahaan besar yang beberapa kali mengajukan kerjasama investasi dengan Mario Group. Valentina mengingatnya dengan jelas. Pria dengan setelan rapi, tutur kata terjaga, dan ambisi yang tidak pernah ia sembunyikan. Ia bahkan masih mengingat bagaimana Aditya datang membawa berkas-berkas proposal itu sendiri dengan wajah lelah tapi penuh tekad. Gaji manajer utama Executive Group sangat besar. Batin Valentina, seharusnya putrinya hidup dalam kemewahan. Namun foto-foto Kiana di layar berkata sebaliknya. Penampilan sederhana, tas polos, tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada jejak gaya hidup berlebihan. Valentina menatap lebih lama. Ada sesuatu yang tidak selaras di sana. Dan justru ketidaksinkronan itulah yang membuat hatinya tersentuh. Menarik, gumamnya pelan. Gadis itu tidak memanfaatkan nama ayahnya. Tidak menjual kesedihan. Tidak mengemis perhatian. Ia berdiri di atas kakinya sendiri. Dan itu jauh lebih langka daripada kecantikan atau prestasi. Valentina menutup tabletnya perlahan. Kali ini bukan dengan curiga, melainkan dengan rasa ingin tahu yang tulus. Bukan lagi sebagai CEO Mario Group, melainkan sebagai seorang ibu. Ia meraih ponselnya dan menekan nama Davin. Davin, ucapnya lembut ketika sambungan tersambung. Akhir pekan ini, bawa Kiana ke rumah. Davin terdiam di seberang sana. Valentina tersenyum tipis, menatap jendela besar yang menghadap taman. Aku ingin mengenalnya, lanjutnya, bukan sebagai calon pasanganmu, tapi sebagai gadis yang berhasil membuat putraku tersenyum seperti itu. Untuk pertama kalinya, Valentina Mario tidak sedang menguji. Ia sedang membuka pintu. Dan tanpa ia sadari, pertemuan itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Bukan hanya bagi Davin dan Kiana, tetapi juga bagi luka-luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Hari-hari berjalan tanpa mengulur waktu. Kini tibalah akhir pekan itu. Mobil hitam berhenti perlahan di halaman rumah besar Valentina Mario. Kiana menelan ludah. Ini bukan rumah biasa. Ini dunia yang sama sekali asing baginya. Tangannya dingin saat Davin membuka pintu mobil dan tersenyum menenangkannya. Tenang, ucap Davin pelan. Kamu cuma perlu jati diri kamu sendiri. Kiana mengangguk, meski jantungnya berdegup tak karuan. Ia mengenakan dress sederhana berwarna biru muda pilihan kaya. Tidak berlebihan, tidak mencolok. Rambutnya diikat rapi, wajahnya dirias tipis. Ia datang bukan untuk memamerkan apapun, hanya membawa dirinya sendiri. Begitu mereka melangkah masuk, udara rumah itu terasa berbeda, sunyi, berkelas, dan penuh wibawa. Dan di ruang tamu utama, Valentina Marino menunggu. Perempuan itu anggun, tinggi, dengan tatapan yang tajam namun tenang. Setelan rumahnya sederhana tapi jelas mahal. Rambutnya dibiarkan terurai. Posturnya tegak, orangnya tak perlu diperkenalkan. Kiana refleks menunduk hormat. Selamat sore, Tante Valentina, ucapnya lembut sambil mencium punggung tangan Valentina.
Valentina tidak langsung menjawab. Tatapannya menyapu Kiana dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bukan dengan sikap merendahkan, melainkan seperti seseorang yang sedang membaca buku dengan sangat teliti. Detik itu terasa panjang. Davin tanpa sadar merapat ke sisi Kiana. Valentina akhirnya tersenyum tipis. "Selamat sore, Kiana," balasnya. "Ternyata suaramu lebih lembut dari yang aku bayangkan." Kiana tersenyum kecil, gugup. Mereka duduk berhadapan. Valentina memperhatikan bagaimana Kiana duduk tegak, kedua tangannya di pangkuan. Tidak menatap berlebihan, tidak pula menghindar. Perempuan muda itu tenang, dan ketenangan itu tidak dibuat-buat. "Mau minum apa? Teh atau jus?" tanya Valentina. "Teh saja, Tante." "Terima kasih." Valentina mengangguk. Pilihan sederhana, konsisten dengan hasil penyelidikannya. "Aku dengar kamu sangat berprestasi," ucap Valentina tanpa basa-basi. "Olimpiade seni dan budaya. Tidak banyak anak seusiamu yang berani menekuni itu." Kiana menunduk sejenak. "Saya hanya melakukan yang saya suka, Tante." Valentina memperhatikan jawabannya. Tidak ada kesombongan, tidak pula kerendahan palsu. "Siapa yang paling mendukungmu?" tanya Valentina lagi. Kiana terdiam sesaat. "Ibu saya," jawabnya pelan. "Beliau yang selalu ada untuk saya." Tidak menyebut ayahnya. Valentina mencatat itu dalam diam. Ia beralih pada Davin. "Kamu terlihat berbeda sejak mengenalnya." Davin tersenyum kecil. "Karena Kiana tidak pernah membuat aku merasa sendirian." Valentina kembali menatap Kiana. "Davin bukan anak yang mudah," katanya jujur. "Dunia kami keras. Banyak orang mendekat karena nama dan harta. Aku harus memastikan bahwa kamu tidak salah satu dari mereka." Lanjut Valentina. "Ma," ucap Davin memotong pembicaraan itu. Kiana mengangkat wajahnya. Kiana menatap mata perempuan itu. Untuk pertama kalinya, tidak menunduk. "Kalau Tante bertanya karena ingin melindungi Kak Davin, saya mengerti," ucapnya tenang. "Tapi kalau Tante bertanya karena ragu pada niat saya tidak punya apapun untuk dibuktikan." Davin terkejut. Ia belum pernah mendengar Kiana berbicara setegas itu. Valentina justru tersenyum. Bukan senyum formal, tapi senyum yang hangat dan jujur. "Kamu tahu," jawab Valentina perlahan, "aku bertemu banyak perempuan berambisi sepanjang hidupku." Ia bergeser, mendekati Kiana. Tapi hanya sedikit yang berani berkata jujur tanpa takut kehilangan. Valentina mengulurkan tangan. "Senang akhirnya bertemu denganmu, Kiana Lalita." Kiana menatapnya dan menyambut tangan itu dengan gemetar halus, hangat, tidak dingin seperti yang ia bayangkan. Dan di saat itulah Valentina tahu, gadis ini bukan ancaman. Ia adalah seseorang yang akan dijaga Davin. Dan mungkin, suatu hari nanti, juga olehnya. Di ruangan itu, Davin menghembuskan napas lega. Lalu Valentina berbicara lagi. Kali ini seperti nasihat seorang ibu dan wanita kepada putrinya. "Kiana, sepertinya kamu masih terlalu polos. Ingat pesan Tante, suatu hari nanti untuk menjadi pasangan seorang Davin mungkin tidak akan mudah. Jangan sembarangan percaya, apalagi jika itu seorang wanita." Mendengar itu, Kiana sedikit tegang, tapi ia mengangguk dengan senyum lega. Seolah berterima kasih dengan nasihat itu. Pertemuan pertama itu tidak sempurna, tapi cukup kuat untuk menjadi awal. Dan di luar sana, badai belum benar-benar datang.